Hai brosis, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, Rinadis akan share ke brosis nih ya, cara membuka aura positif di dalam diri kita. Di video TikTok aku tuh bahas tentang ciri-ciri kalau aura negatif di tubuh kita itu banyak. Maksudnya tubuh kita tuh dipenuhi oleh aura negatif. Dan itu tuh sampai nembus 3 juta viewers. Aku juga nggak nyangka kalau video itu tuh ternyata banyak yang nonton gitu. Dan banyak banget yang nanya juga, gimana sih Kak caranya untuk menghilangkan aura negatif itu, alias bagaimana membuka aura positif di dalam tubuh kita. Oke, di video ini Rinadis akan bahas ya. Buat brosis, tapi Rinadis ingatkan, buat brosis yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini, biar Rinadis lebih semangat membuat konten menarik untuk brosis. Silahkan klik. Sebetulnya brosis, ada dua hal yang membuat aura kita itu tertutup. Yang pertama karena diri kita sendiri, yang kedua karena ditutup oleh orang lain. Kalau oleh diri kita sendiri itu ya seperti pernah aku membahas di video sebelumnya, aura kita menjadi negatif itu misalkan salah satunya kayak kita jarang ibadah, terus juga males mandi, terus ya masih banyak lagi. Dan kalau misalkan ditutup sama orang lain itu karena ada yang iri sama kita, ada yang benci sama kita, atau ada yang emang gak suka sama kita. Nah itu bisa, aura kita tuh bisa ditutup sama orang yang jahat itu. Dan gimana sih caranya untuk membuka aura positif kita lagi? Berarti ini kalau aura kita tuh tertutupnya karena diri kita sendiri ya. Bagaimana cara membukanya kembali? Oke, yang pertama, selalu berpikir positif. Berpikir positif di sini itu kayak misalnya kita tuh selalu bahagia. Terus juga kalau misalkan kita dikasih suatu pekerjaan, jangan suka mengeluh, tapi kita harus berpikir positif dengan, oke, aku bisa mengerjakan ini. Terus setiap hari tuh selalu memberikan energi-energi positif kayak aku bisa lebih baik daripada hari kemarin atau sebagainya lah. Intinya kita tuh harus selalu berpikir positif, dilarang banget untuk berpikir yang negatif. Yang kedua, hindari rasa iri dengki. Iri dengki kayak misalkan kita tuh nggak suka sama pencapaian orang lain. Kita nggak suka ngelihat teman kita bisa mencapai hal yang dia inginkan. Kita nggak suka ngelihat tetangga kita punya mobil baru atau beli kulkas baru. Atau bahkan kayak kita nggak suka sama pencapaian-pencapaian orang. Itu nggak boleh banget. Itu tuh yang akan menyebabkan aura kita tuh menjadi negatif terus gitu. Makanya dengan cara kita menghilangkan rasa iri dengki itu, dengan kita percaya bahwa setiap orang itu punya masa emasnya masing-masing. Kita punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Dan jangan sampai kita tuh melihat kok dia bisa, kita nggak bisa. Ah, kayaknya aku nggak bisa deh kalau kayak gini. Jangan. Jadi kita tuh harus selalu berpikiran bahwa kita juga bisa gitu. Kita tuh harus selalu fokus pada kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Yang ketiga, berbuat baik kepada semua elemen. Maksudnya di sini adalah kita memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau ada yang ada membantu. Kalau ada yang membutuhkan, kita tolong, kita bersedekah. Jadi ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada kaum duafa, kepada anak yatim, kepada janda, atau kepada orang-orang yang kita temui dan mereka membutuhkan pertolongan kita dan kita menolong, itu tuh akan membuka aura positif di dalam tubuh kita dan itu tuh yang akan menolong kita juga di suatu hari nanti ketika kita juga kesusahan, entah datang dari manapun, pasti bakalan ada yang nolong kita gitu. Pokoknya percaya itu deh. Yang keempat, relaksasi dan meditasi. Relaksasi di sini kayak misalkan kalau ada pekerjaan, jangan terlalu dipusingin banget tentang pekerjaan itu. Jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu diambil berat. Bukan cuma tentang pekerjaan doang, tentang percintaan, tentang kehidupan. Bawa enjoy aja gitu. Kalau misalkan brosis sekarang sedang ada masalah entah dalam pekerjaan, entah dalam percintaan, entah dalam keluarga, tanamkan dalam diri kita bahwa oke, ini akan berakhir, ini akan berakhir, ini akan berakhir. Besok akan lebih baik. Terus seperti itu. Jadi boleh kita bersedih tapi jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu. Harus rileks, sabar. Pokoknya intinya kalau misalnya proses butuh untuk healing sendirian, me time, mendingan healing ke
alam bebas gitu, entah itu ke pantai, ke gunung, atau ke bukit. Pokoknya kayak yang bener-bener healing, ngelihat pemandangan yang luas. Kalau healing atau me time-nya cuma di kamar doang, itu menurut aku kayak otak tuh kurang fresh aja gitu. Nah, Brosis, jadi tadi adalah bagaimana sih cara kita untuk membuka aura positif di dalam tubuh kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat Brosis yang suka sama video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini teman-teman Brosis. Sampai jumpa lagi, dadah!